Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawakan presentasi mengenai metode geologi teknik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Andika Wijaya. Saya pelatihan Aura Dika Hidayat. Saya Keisha C. Pradipta. Saya Windriana Zahra. Oke, baik. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke slide pertama. Nah, untuk outline dari presentasi kami hari ini yaitu ada 5 ya. Yang pertama ada pengertian dan filosofi, yang kedua ada kelebihan metode geologi teknik, yang ketiga ada tantangan metode geologi teknik, yang keempat ada pengetahuan yang diperlukan untuk skripsi dengan metode geologi teknik, dan yang kelima yaitu contoh kasus atau aplikasi metode geoteknik dalam sebuah riset dan atau skripsi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus lebih paham dulu mengenai metode geoteknik itu sendiri. Jadi, metode geoteknik adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mempelajari kondisi geologi, yaitu tanah, batuan, dan proses geologi, serta menerapkannya dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan teknik, seperti konstruksi, pertambangan, bendungan, dan stabilitas lereng. Nah, jadi geologi teknik ini merupakan ilmu yang menjembatani geologi dengan kebutuhan rekayasa atau engineering. Nah, dalam praktiknya, metode ini melibatkan pengamatan lapangan atau pemetaan geologi, investigasi bawah permukaan, analisis sifat fisik dan mekanika tanah atau batuan, serta interpretasi kondisi geologi terhadap desain teknik. Nah, jadi tujuannya yaitu mengetahui karakter material fondasi untuk memprediksi perilaku tanah atau batuan terhadap beban untuk mengurangi resiko kegagalan dalam konstruksi. Nah, jadi dalam geologi teknik ini bukan sekedar untuk menghitung, tapi memahami alam sebelum merekayasa. Nah, terdapat 4 filosofi yang kami temukan dalam proses metode geologi teknik. Yang pertama adalah the ground is not uniform. Jadi setiap lokasi memiliki kondisi geologi yang unik, meliputi perbedaan jenis batuan, struktur geologi, dan tingkat pelakukan sehingga tidak ada satu desain yang dapat diterapkan untuk semua tempat. Yang kedua yaitu engineering must adapt to geology and not vice versa. Geologi teknik menyadari bahwa data bahwa tanah tidak pernah 100% pasti dan selalu mengandung resiko, sehingga diperlukan faktor keamanan, investigasi tambahan, serta interpretasi berbasis pengalaman. And past control the present behavior. Perilaku tanah dan batuan saat ini dipengaruhi oleh sejarah geologi, proses pembentukan, serta struktur seperti sesar dan lipatan. Sebagai contoh, batuan yang retak cenderung lebih lemah sehingga berpengaruh terhadap kestabilan lereng. Dan yang terakhir yaitu pendekatan atas ketidakpastian atau uncertainty, yaitu geologi teknik menyadari bahwa data bahwa tanah tidak pernah 100% pasti dan selalu mengandung risiko, sehingga diperlukan faktor keamanan, investigasi tambahan, serta interpretasi berbasis pengalaman. Oke, selanjutnya kelebihan metode geologi teknik itu ada pertama integrasi geologi dan teknik. Metode geologi teknik mampu menggabungkan data geologi seperti litologi, struktur, dan pelapukan dengan kebutuhan rekayasa sehingga menghasilkan analisis yang lebih realistis terhadap kondisi lapangan. Lalu yang kedua bersifat site spesifik. Pendekatan ini didasarkan pada observasi langsung di lapangan sehingga mampu memberikan hasil yang lebih akurat karena mempertimbangkan kondisi spesifik setiap lokasi. Lalu yang ketiga identifikasi potensi bahaya. Geologi teknik efektif dalam mendeteksi risiko seperti longsor, likuifaksi, dan ambesan tanah, sehingga berperan penting dalam mitigasi bencana sejak tahap perencanaan. Selanjutnya ada mendukung konstruksi aman dan ekonomis. Data geologi teknik membantu menentukan desain yang tepat, sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan konstruksi dan biaya jangka panjang. Lalu yang terakhir adalah fleksibel dan multidisiplin. Metode ini dapat dikombinasikan dengan teknologi lain seperti GIS, remote sensing, dan geofisika untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Next. Selanjutnya adalah pengetahuan yang diperlukan untuk skripsi dengan metode geologi teknik. Yang pertama adalah geologi dasar. Di bagian awal ini kita bahas dulu geologi dasar yang akan menjadi fondasi dalam geoteknik. Pertama, litologi ini tuh penting banget untuk mengetahui kualitas batuan, misalnya lewat nilai RQD. Jadi RQD ini adalah untuk tahu kondisi batuannya. Nah, hubungannya itu, misalkan litologinya kan andesit. Nah, berarti kan susah pecah kan dan jarang retak. Nah, berarti RQD-nya tuh tinggi. Nah, kebalikannya, misal batuan lempung, dia kan gampang retak, makanya RQD-nya rendah.
Terus kedua ada struktur geologi. Nah, struktur geologi ini dipakai untuk analisis kinematik. Jadi kita bisa tahu potensi longsornya itu berdasarkan arah diskontinuitasnya. Terus yang ketiga adalah stratigrafi. Hal ini tuh berguna untuk mengkorelasi antara lapisan dan juga mengkorelasi lapisan atau data borehole. Dan yang terakhir adalah geomorfologi. Ini tuh membantu kita memahami bentuk permukaan seperti kemiringan lereng dan juga arah aliran tanahnya. Yang kedua adalah mekanika batuan atau rock mechanics. Jadi fokusnya ini di sini kan sifat mekanik batuan seperti kuat tekan atau UCS, kohesi dan juga sudut geser dalam. Parameter ini tuh penting untuk menentukan seberapa kuat sih batuan tersebut menahan beban. Selain itu kita juga perlu mempertimbangkan adanya kekar dan juga struktur lemah karena ini tuh bisa jadi bidang gelincir yang menurunkan kekuatan batuan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah mekanika tanah. Kalau yang tadi kan batuan, sekarang kita ke tanah. Dalam mekanika tanah, kita juga bisa lihat sifat fisik seperti kadar air, berat jenis, dan juga porositas untuk mengetahui perilaku dari si tanah tersebut. Kemudian juga ada Atterberg limits yang dipakai untuk mengetahui sifat plastisitas tanah. Ada juga uji permeabilitas yang penting untuk melihat bagaimana sih si air ini bisa meresap di dalam tanah. Selanjutnya adalah hidrogeologi yang cukup penting dalam geoteknik karena seringkali air menjadi faktor utama penyebab kegagalan lereng. Yang kita analisis di sini adalah arah aliran air tanah dan juga tekanan air pori. Jadi kalau tekanan air porinya tinggi, biasanya tuh kekuatan tanah atau batuan akan menurun sehingga lebih mudah longsor. Kemudian ada analisis kestabilan lereng. Nah, tujuannya itu untuk menentukan apakah suatu lereng itu aman atau berpotensi longsor. Nah, parameter utama yang dicari itu adalah safety factor atau faktor keamanan. Dalam analisis ini, kita juga mempertimbangkan nih jenis longsorannya seperti rotasi, translasi, atau wedge failure. Dari hasil ini, kita juga bisa menentukan apakah perlu dilakukan perkuatan lereng atau tidak. Nah, terakhir, ada klasifikasi massa batuan seperti RMR, SMR, dan juga Q-system. Hal ini tuh digunakan untuk menilai kualitas massa batuan dan juga untuk menentukan kondisi kestabilan lereng. Selanjutnya ada analisis struktur atau stereonet. Ini tuh biasanya digunakan untuk mengolah data orientasi diskontinuitas seperti kekar, sesar yang ada pada massa batuan. Nah, biasanya kita menggunakan software seperti DIPS. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait tantangan metode geoteknik. Yang pertama itu terkait heterogenitas tanah yang tinggi. Jadi, tanah memiliki sifat yang heterogen. Jadi, ketika dalam jarak yang sangat dekat, tanah itu punya variasi sifat mekanik baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, kondisi ini itu menyebabkan satu titik pengujian itu tidak dapat mewakili keseluruhan area, sehingga interpretasi dan generalisasi hasil analisis menjadi lebih kompleks dan berpotensi menghasilkan ketidakpastian yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya ada pengaruh fluktuasi muka air tanah, di mana salah satunya pada saat perubahan musim, ketika adanya hujan yang terus-menerus atau musim hujan yang cukup lama, peningkatan muka air tanah ini dapat meningkatkan tekanan air pori dan menurunkan tegangan efektif, yang secara langsung mengurangi kekuatan geser tanah. Yang akibatnya ini juga mempengaruhi nilai faktor keamanan lereng yang dapat berubah antara kondisi yang sedang kering maupun sedang basah. Next. Selanjutnya terkait kualitas sampel dan asumsi kondisi tanah. Kualitas sampel ini juga menjadi tantangan terhadap metode geoteknik, di mana pengujian geoteknik idealnya itu kan menggunakan sampel yang tak terganggu. Namun dalam praktiknya sendiri, sampel sering mengalami gangguan selama proses pengambilan, baik itu transportasi dan penyimpanan. Selain itu, banyak analisis mengasumsikan kondisi tanah jenuh penuh, padahal di lapangan sering dijumpai kondisi jenuh parsial yang memiliki pengaruh terhadap kekuatan tanah. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan antara hasil analisis laboratorium dan kondisi aktual di lapangan. Lalu yang terakhir terkait keterbatasan data parameter tanah. Dalam analisis geoteknik, ketersediaan parameter tanah seperti kohesi, sudah digeser dalam, dan kompresibilitas sering kali terbatas.
Hal ini disebabkan oleh kebutuhan investigasi lapangan seperti pengeboran dan pengujian laboratorium yang memerlukan biaya serta waktu yang besar. Oleh karena itu, dalam banyak penelitian, digunakan pendekatan korelasi empiris dari data tidak langsung yang dapat menurunkan tingkat akurasi karena tidak selalu merepresentasikan kondisi tanah sebenarnya di lapangan. Baik, berikut adalah contoh kasus dari skripsi yang menggunakan metode geologi teknik. Di sini kita menemukan judul skripsi berjudul Korelasi Nilai Standar Penetration Test atau SPT dan Cone Penetration Test with uh, Power Pressure Measurement untuk estimasi daya dukung tanah di Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, tujuan dari jurnal atau skripsi ini itu untuk menganalisis hubungan antara nilai SPT dan juga CPTU untuk eh, mengestimasi daya dukung tanah pada lokasi rencana pembangunan panel surya di Kota Batam. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah korelasi linier antara data standar penetration test dan juga CPTU dengan perhitungan daya dukung tanah menggunakan rumus Bowles. Nah, parameter yang digunakan adalah nilai NSPT, tahanan ujung konus, hambatan selubung, dan juga daya dukung tanah. Hasilnya adalah korelasi antara QC dan juga QA menghasilkan R kuadrat sebesar 0,73 dengan akurasi kurang lebih dari 90%, MAPS 10%, sedangkan korelasi dari FS dan juga QA menghasilkan R kuadrat sebesar 0,72 dengan akurasi kurang lebih dari 87%. Model QC dan juga QA juga dinilai paling baik untuk estimasi daya dukung tanah. Nah, aplikasi dari skripsi ini adalah dapat digunakan untuk estimasi daya dukung tanah secara lebih efisien dalam perencanaan konstruksi, terutama di daerah dengan data CPTU yang lebih dominan dibanding nilai SPT. Baik, selanjutnya ada studi kasus yang kedua yaitu dengan judul Geologi Analisis Kestabilan Lereng dan Zonasi Tingkat Kerentanan Longsor, Kelurahan Giripuro dan sekitarnya, Kapanewon, Girimulya, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jadi judul skripsi ini tuh bertujuan untuk menganalisis hubungan parameter geoteknik terhadap kestabilan lereng, serta menentukan tingkat kerentanan longsor di daerah Giripuro, Kulon Progo untuk mendukung mitigasi bencana dan perencanaan penggunaan lahan. Nah, jadi metode yang digunakan yaitu analisis pemetaan geoteknik lapangan dan pengujian laboratorium untuk memperoleh sifat fisik dan mekanika tanah. Dengan perhitungan kestabilan lereng menggunakan metode Bishop untuk mendapatkan nilai faktor keamanan atau FK, serta analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis dengan metode pembobotan untuk menghasilkan zona si rawan longsor. Nah, parameternya itu ya ada nilai kohesi, sudut geser dalam, berat isi tanah, kemiringan lereng, kondisi air tanah, serta nilai faktor keamanan. Nah, hasil dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa nilai faktor keamanan berkisar antara 0,816 hingga 1,616 yang mengindikasikan kondisi lereng tidak stabil hingga stabil. Dengan kategori kerawanan yang sudah tertera, bagian besar wilayah berada pada kategori kerawanan sedang, dengan beberapa titik memiliki kondisi kritis, yaitu FK mendekati 1, yang berpotensi longsor terutama saat peningkatan kadar air. Nah, jadi penelitian ini eh, hasilnya dapat digunakan untuk estimasi kestabilan lereng secara lebih akurat, mitigasi bencana longsor, serta perencanaan tata guna lahan, dan sebagai dasar dalam perencanaan konstruksi di daerah lereng, khususnya pada wilayah dengan potensi longsor sedang hingga tinggi. Berikut kami lampirkan referensi yang kami pakai untuk tugas kami. Oke, kurang lebihnya presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.